Peka terhadap suara Tuhan. Pada malam hari, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Renungan ini diinspirasi oleh Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Dalam perjalanan misi pelayanannya, Paulus bersama rekannya Silas melintasi tanah Frigia, tanah Galatia, Misia, dan Troas. Karena Roh Kudus melarang Paulus dan Silas memberitakan Injil di Asia, juga di Bitinia, di kota Troas. Ini Paulus mengalami penglihatan tentang orang Makedonia yang meminta datang menolong mereka. Tidak dijelaskan bagaimana Paulus mengenal orang itu berasal dari Makedonia. Mungkin yang bersangkutan memperkenalkan dirinya dan meminta untuk diberitakan Injil kepadanya. Paulus merasakan tuntunan kuat untuk segera menuju Makedonia guna memberitakan Injil di sana. Paulus dengan segera melakukan perjalanan ke Makedonia dan tiba di Filipi. Paulus peka dengan suara Roh Kudus dan menanggapinya dengan segera tanpa menunda-nunda untuk taat melakukannya. Dan Paulus memiliki komitmen untuk menyebarkan kerajaan Allah. Ia peka terhadap suara Tuhan. Hal itu menjadikan dia rasul yang berani dalam melakukan dan mewartakan ajaran Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai orang biasa, kita pun bisa peka terhadap suara Tuhan. Peka dengan suara Tuhan tidak tergantung dari kehebatan orang tersebut, tetapi bisa terjadi kepada siapa saja. Peristiwa ini mengingatkan saat saya pulang bekerja membawa laptop dan belanjaan. Hari sudah mulai gelap saat saya sedang menunggu angkot dari arah Pondok Pinang menuju Ciputat. Karena tidak ada kendaraan lagi, maka ketika angkot tersebut lewat, saya langsung naik. Ketika saya naik, di bangku belakang, angkot sudah ada 4 orang penumpang. Bicaranya dengan bahasa yang saya kurang paham. Maka saya minta duduk di depan dekat sopir. Namun saya menolak diminta duduk di antara sopir dan rekannya. Mereka memberi kode untuk masuk tol. Saat itu suara yang membisikkan saya, "Turun, turun." Kebetulan jalan macet, jadi saya loncat turun dari angkot. Kawanan itu mengumpat. Saya merasa ada yang memegang tangan saya supaya tidak jatuh ketika saya loncat. Ketika mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan menyertai langkah kita, seperti saya alami, juga seperti yang Paulus alami. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, terimalah kasih Engkau memberikan bisikan kepada saya, dan saat saya itu menjadi peka dalam peringatan darimu. Semoga Roh Kudus selalu mendampingi saya dalam menghadapi masalah ataupun yang dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas dekapan tangan-Mu
yang membebaskan saya dari kawanan orang yang mau berlaku jahat kepada saya. Amin.